Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Heri Ria. Jadi gini ya guys, tuh kan rumahnya orang ya guys ya, tuh hujan kan ya, rumahnya orang tuh hujan rintik-rintik kayak gini ya guys ya. Jadi ini saya perjalanan menuju taklimnya Ummah di Gadel sini. Kayak ini UTW, kehujanan. Hujannya rintik-rintik ya, tuh kan. Hujan, basah ya jalannya karena hujan. Yuk ikuti keseruan saya mau majelis taklim ya. Ceritanya ini ya, mau mengaji di Ummah. Biasanya kan kalau malam Senin atau Ahad sore itu ada namanya majelis taklim Ummahatul Mukminin. Oh, anjir guys, saya lewat mana ya? Anjir ya. Oke. Wow, banjir. Oke, yuk ikuti keseruan saya. Let's go. Maka malaikat ini diutus oleh Allah untuk mendoakan wong-wong sing akeh dosa kaya kita ini. Jenengan akeh dosa mboten? Betul kan ngakoni kan? Nggih. Terasa. Awak dhewe iki ngakoni dosane pangan, dosane kotoran, dosane lambe. Ya Allah. Kita ini banyak dosanya, Masya Allah. Makanya diewangi para malaikat. Nggih. Diewangi para malaikat ini Masya Allah maksum. Malaikat ini tidak punya dosa sama sekali. Tidak punya dosa, tak duwe syahwat. Tak kepingin macam-macam, awak dulu kepingin ini, malaikat enggak. Maka tugasnya mendoakan kita. Sampai pernah itu malaikat itu ada yang bilang ke Allah, ya Allah, jenengan iku lha opo? Kok gawe menungso nang bumi, padahal menungso iki Masya Allah sing ngeyelan. Menungso iki Masya Allah wae dikandani ngeyelan, maksiatan. Engko tobat balik maneh, tobat dilu balik maneh, pura-pura tobat ya kan? Maka Allah ciptakan kita semua ini Masya Allah memang dikasih oleh Allah, maka juga dikasih nafsu. Nah ini kita ini akan diangkat derajat kita. Allah ciptakan kita, Allah akan angkat derajat kita, Masya Allah, di surganya Allah. Jadi kita ini bersyukur dan bersyukur, terus bersyukur kepada Allah, dijadikan wong Islam. Dulu kita minta enggak minta takut. Kita enggak minta, tapi Allah sayang sama kita. Kita dijadikan orang Islam itu termasuk pilihannya Gusti Allah. Terus pilihan lagi orang Islam tapi mau duduk di majelis ilmu, itu pilihannya Gusti Allah. Lihat jenengan, boten ribuan jutaan manusia di luar sana, tapi Allah pilih kita. Kita ini wong gak duwe, kita ini wong apa ya, tapi Allah pilih duduk di majelisnya para malaikat. Dengan duduknya kita istiqomah, duduk di majelis ilmu, maka anak-anak kita, dzurriyyah kita ini akan dipilih oleh Allah jadi orang-orang yang senang amal agama. Jadi kalau ada kita ini, ada orang itu, ya Allah, alhamdulillah anak saya nurut, dia kan menjenengan istiqomah. Ada orang lagi, anak saya tidak nurut dulu, jenengan dikon duduk di majelis para malaikat itu umurnya lho. Kalau ibu bapaknya ini sudah nurut, insya Allah dzurriyyahnya ini bakalan nurut. Insya Allah. Wes ini memang jenengan saiki kerja keras nih. Sing totolan sing segala macam sampai kuasanya Allah duwe omah, duwe mobil, duwe anaknya enak enggak? Anak kecipratan betul? Kecipratan. Ini kan kecipratan lewati bisa. Sampean duwe kos-kosan, sampean mati sapa? Iya kan? Sampean duwe mobil mati sapa? Nah, kecipratannya seperti itu. Kalau kita ini semakin istiqomah, semakin kita ini semangat, semakin kita ini cinta sama ilmu, maka Masya Allah, kita itu pasti insya Allah dzurriyyahnya ini bakalan dijadikan anak itu tuh.
Yes. Terus akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah kita didudukkan oleh Allah. Ada kemarin itu ya Allah, saya ini tiap hari dipisui anak saya. Anaknya SD tapi wisuan. Anaknya wisuan. Masya Allah. Wis lah. Apa yang kau istiqomah? Nang majelis nang taklim. Ketokane iku cuma sajam. Nggih kan Bu? Ketokane sajam. Malaikat dongakno ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa bapak ibunya ya Allah. Ampuni dosa ahli keluarganya ya Allah. Loh, malaikat ngoten. Terus dari malaikat, aku nulari sampean sifat-sifatku. Sifatnya malaikat ini ditulari ke kita. Dulu kita tidak semangat, ya Bu ya? Ngaji tidak semangat, sholat kurang semangat, kadang sik dimolor-molor. Apa mana dikit? Males kan Bu? Males. Tapi kalau kita semakin kita ini duduk di majelis ilmu, ketularan sifatnya malaikat. Akhirnya apa? Sifatnya malaikat itu apa? Sifatnya malaikat itu kenapa? Dikongkon sujud tak bertahun-tahun gitu turun sujud. Dikongkon rokok bertahun-tahun gitu turun rokok. Dia dikongkon sujud mari, mari rokok diluk sana Rabbi Adi. Allahu Akbar. Sana bila Allah. Allahu Akbar. Kenapa diluk? Dia kalau mau capai siji sebenarnya kan anjil. Masya Allah. Biasa sama hati. Tapi cek medite. Ya kan? Cek medite. Jirang mau coba telu apa ping siji Bu? Di. Sing penting kan sama. Sana bela din. Oh, sana bela lah. Oh, ya Allah. Medite. Wes medit tapi njaluke akeh. Ya Allah, sak miliar. Ya Allah, Pajero. Ya Allah. Oh, no dikongkon salat sana bela lah. Bela din. Ngono jalukane wae. Asline nggih, wek ngoten niku wek ana wong kaya ngono niku nggih Bu nggih. Wek sing jenenge majikane gak kudu ngetak. Saking Gusti Allah Maha Rahman. Jadi Masya Allah, kita ini wek melok majikan sing jenenge menungso. Bandelok titik paling awake diketak, nggih kan? Itu Gusti Allah Maha Rahman. Maka alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini dihadirkan oleh Allah duduk di majelis taklim supaya nanti diri kita, ibu bapak kita, keluarga kita kecipratan barokah daripada doanya malaikat. Insyaallah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca tentang bab sholat. Sholat. Napa umat sholat nih kok diwaca terus? Lho ya apa sih? Sampeyan sholat ping pira sedina? 5 kali. Berapa Bu? 5 kali. Asline pinten Bu? 50. Asline Gusti Kanjeng Nabi niku diparingi kali Allah perintah. Lah niki waktune bulan Recep nggih. Bulan Recep niki bulan Kanjeng Nabi. Nggih. Isra niku artine napa? Perjalanan apa? Nah, perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Kanjeng Nabi pada waktu itu susah ya Bu ya, terus disenengno ambek Gusti Allah, disenengno dijak perjalanan ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Habis gitu nanti mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nanti ceritanya banyak Bu ceritanya. Ceritanya Kanjeng Nabi ini Bu dari perjalanan langit pertama, langit kedua sampai ndak Sidratul Muntaha, sampai mendapatkan perintah sholat 50 kali. Kanjeng Nabi, sanjane Nabi Musa. Umat sampean niku meneh niku nggih cekot-cekotan kolesterolan, asam urat kok ninggal 50 wis gak pira kuat ning Kanjeng Nabi. Iya kan istana sampean njaluk dispensasi nang Gusti Allah. Ojo istana sampean istana njaluk kenyanan, umat sampean niku meneh wis zaman sampai akhir iku nggih tak kandhani kolesterolan, asam uratan, nggih kan? Cekot-cekotan. Lho ya kan? Aduh, akhirnya sampai Allah berikan 5 kali
sehari. Lah ngono wae. Kongkon salat se iki lho, Mai, iki lho. Ya Pak, iki lho. Iki lho. Kok iki ndongone niki lho, kepengin salat kula niki. Lah piye dereng. Kula niat umam nek waras bakalan salat. Jangan sampai kita dikasih sakit dulu baru kita tobat. Jangan. Ketika waktu sehat di dalam fadilah dzikir, kalau kita ini sehat, terus semangat taklim, masya Allah semangat akhirnya asbab taklim ini bu ya, dites no, ya. Akhirnya semangat sholat di awal waktu, semangat dzikir, ya kan? Semangat dzikir, masya Allah, ya kan? Loh, akhirnya asbab kita ini semangat. Ketika kita waktu sehat. Waktu sakit, ambil Gusti Allah waktu sakit itu dikasih dino. Gak dikasih suwe-suwe. Napa? Sakno kowe lara gak iso ibadah wong sehat iku wis ibadah tenan. Sakno. Waktu sehat iku lho sumpen Masya Allah, dzikir seneng, ngaji Quran seneng, Masya Allah. Wis pokoke semangat nang agama. Semangat khidmat sama suami, khidmat ke anak, masya Allah, dzikir, masya Allah, ngakoni sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, masya Allah, sehat itu. Kayak iloro titi air, sakno, adalah dzikir. Tapi ketika kita ini sehat, lali ambek Gusti Allah. Nang mall, nang endi, salat engko ae tak kodok, tak salat kodok. Ono. Lek dikosor kok, dijamak takdir, meneng-meneng nang mall dikodok. Sampai mulai subuh jam 5, jam 10. Sampai tutup mall sing kayak mall. Nang tekan ndi nang mall. Mulai kapan? Jam 9 Allahu Akbar kok kuat sih. Wis itu terus kemana-mana sampai kali sholat kemana-mana, masya Allah. Maka sama Allah ini diuji pakai iloro ketika loro mesti saya disebut ya Allah cepet-cepet pula ya Allah niki dinapakno ya Allah. Loh, akhirnya nyebut Gusti Allah. Jadi kita pengen sehat ibadah nopo sakit ibadah sehat ibadah. Iya kan enak ketika sehat ibadah. Nyuwun ten Gusti Allah. Nah, mertua saya ini dua-duanya. Kalau ndonga ini gini. Ya Allah, paringi kula sehat, lahir batin, putu kula, anak-anak kula sehat. Kula niki ya Allah, pun lara sing nemen-nemen sampai ngerepotno anak putu kula ya Allah sampai meninggal dunia ya Allah. Pun ngerepotno. Kula tanggung. Kenapa, Bu? Namanya anak itu kan kepengen khidmat ke orang tua. Jenengan donga muga-muga diparingi sehat. Nanti kalau sakit ndak nemen-nemen ndak ngerepotno anak putu. Iya. Engko wae aku diramut anak. Terus anak muni aduh kesel aku. Itu namanya anak sudah durhaka. Oh, jadi mertua saya pas hari Jumat, mari kate salat Jumat jam 10 semuanya. Dadak kok pusing. Masuk rumah sakit disuruh jadi kita minta sama Allah. Kalau kita tidak minta maka dikasih sama Allah. Kita doa itu senjatanya orang doa terus doa. Asbab taklim seperti ini Bu ya, masya Allah. Asbab taklim gak kerasa, maju Bu, gak kerasa kita ini dikasih sama Allah sifat taat, gak kerasa. Nah, ada kemarin itu Gusnya cerita kumpul-kumpul sama salah satu bapak-bapak taklimi Gusnya loh juga seperti ini, nggak pernah nyuruh sampean sampai bojong ini, sampean sampai anu ini, nggak pernah gitu cerita tentang amal tapi pernah tak katanya Gusnya taklim bercerita tentang wanita gini-gini. Wong Gusti durung nikah. Iya kan? Iya. Ya kok, tapi keistimewaan apa?
sampean akhirnya dikasih sama Allah sifat-sifatnya. Ngeramut wong we. Akhirnya ngomong, nggih Gus, kula biyen ambek bojo kula niku ngawur. Loh. Kula ambek bojo kula biyen niku aduh kudu ngeplakain untuk bojoku ya. Tekno. Jadi kamu hati mantan kula ngepak majelis lho setahun. Kula rada sabar. Jadi asbab kita semuanya kena apa? Kena sifatnya para malaikat. Dulu kita juga gitu sama anak kudu ngeruwes saya, ya kan? Itu nonton tonggo kudu ngeruwes saya. Pemane tonggoe sing nyakiti. Ngerasani. Tapi kalau setelah kita ikut taklim, apa kita doakan semoga semuanya wanita-wanita bisa merasakan nikmatnya duduk di majelis taklim sebelum meninggal dunia. Jadi insya Allah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca fadilah sholat, ya. Fadilah sholat, sholat ini masya Allah perkara yang harus kita jaga. Semakin, aku niki kok mboten saged sholat sunnah sih, ya Banda. Kadang niku malas-malas kula sholat sunnahnya napa mangke carane? Nggih napa mboten? Pertanyaan niki saking kula nama sang jenengan. Ada penyanyi. Iya kan? Ada pertanyaan seperti itu, kenapa Mas saya itu kok malas sholat sunnah itu kenapa? Kenapa? Karena kita ini sholat wudhunya itu marine adan. Coba kalau jenengan sak durunge adan atau kita sudah punya wudhu terus tajdid, tahu tajdid memperbarui. Jadi kita sekarang sudah punya wudhu semua ya. Aku tak wudhu lagi nanti pas adan. Berarti jenengan ini tajdid memperbarui. Aslinya tidak wajib, tapi cuma memperbarui setelah jenengan itu kepengen wudhu lagi. Habis gitu, sebelum adzan jenengan sudah dzikir, istighfar yang banyak. Dari situ 5 menit sebelum adzan jenengan sudah wudhu, kemudian jenengan dzikir, Allah berikan kekuatan kita sholat qobliyah daripada duhur, qobliyah, asar, dan sholat sunnah rawatib lain. Siap nih, insya jaga wudhu. Sebelum sholat kita istighfar dulu, kita istighfar. Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara. Atau jenengan ngaji sebisanya ya, kita ngaji 1 lembar atau 2 lembar, atau kita baca qul huwallahu ahad. Insya Allah Allah akan berikan kekuatan kita melaksanakan salat qobliyah ba'di. Insya Allah Bu ya. Insya Allah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma sholli wa sallim. Idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Apabila Rasulullah ini mendapat kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Kalau kita ini dapat kesulitan apapun, cepat wudhu, cepat sholat. Cepat wudhu, cepat sholat. Kita kena apa aja ujian, apa aja, cepat wudhu, cepat sholat. Sholat napa umma? Sholat hajat. Sholat napa umma? Sholat hajat. Jaluk nang Gusti Allah. Salat adalah rahmat Allah yang besar. Mencari penyelesaian dengan salat ketika menghadapi setiap kesulitan berarti mendatangkan rahmatnya Allah. Salate wong Islam umat Kanjeng Nabi lebih apik daripada salate para malaikat. Kok saged malaikat niku mboten dikongkon Gusti Allah. Ketika dia diciptakan oleh Allah, langsung dia sujud terus. Diciptakan sama Allah, langsung rukuk terus. Jadi sholatnya umat Kanjeng Nabi Muhammad paduan sholatnya seluruh malaikat. Ono rukuke, ono sujude, ono duduke, ono atahiyate, ono salame. Semuanya ini paduan daripada sholatnya para malaikat. Sholatnya 2 rakaat, sholatnya umat Nabi Muhammad lebih baik daripada sholatnya para malaikat. Nopo ketika malaikat Jibril ini diciptakan oleh Allah, malaikat Jibril itu malaikat yang daripada seluruh para malaikat. Apik bagus daripada malaikat lain-lainnya. Pokoknya.
Begitu dilihatkan kacanya, Masya Allah, sayapnya malaikat ini. Lalu sudah dibuka, sini terlihat surga, sini terlihat, pokoknya terlihat neraka. Bagus. Yang namanya daripada malaikat Jibril. Begitu saking senangnya, maka mengatakan kepada Allah, ya Allah, adakah malaikat ini yang engkau ciptakan seperti saya? Oh, tidak ada. Khususan kamu. Maka saking senangnya diceritakan malaikat yang namanya malaikat Jibril ini sujud sampai ribuan tahun. Begitu sujud terus begitu tangis. Ya, sami Allahu liman hamidah. Maka beliau juga tanya, ya Allah, kula niki bersyukur diciptakno kados ngeten ya Allah, matur suwun. Apa mana dapat tugas apa? Beliau termasuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada rasul-rasulnya. Lah, maka Allah katakan nih Jibril, sholatmu ribuan tahun ini si apik sholate umat Nabi Muhammad. Si berharga sholate umat Nabi Muhammad. Loh, rong rakaat to. Iku luwih berharga daripada sujudmu sing koyo ngene iku ribuan tahun. Napa ya Allah? Oleh umat Nabi Muhammad sholat kita kon sujud pirang-pirang ribu tahun ndak aku suruh. Jadi sholat awak dhewe apa meneh sholat subuh, Masya Allah rong rakaat luwih apik daripada sholat dikiri para malaikat. Jadi kita ini Masya Allah termasuk kita bersyukur dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dapat kesusahan, Nabi Muhammad sholat. Ketika kita sakit, maka kita sholat. Kita sholat aja. Kita duduk ya. Sholat tobat itu sebelum tidur. Atau saya mau sholat tobat rumah setelah sholat maghrib saya mau sholat tobat. Tidak apa-apa. Namanya sholat awabin. Ya. Atau saya mau mau tidur saya sholat 2 rakaat sholat taubat. Atau saya habis mau tidur saya sholat itu sholat witir, nggak apa-apa. Nanti setelah tahajud kita nggak pakai witir. Baik, insya Allah. Tidak akan ada lagi kesulitan yang tersisa. Banyak riwayat menyebutkan para sahabat radhiyallahu an selalu mengikuti setiap langkah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, tuba, kamu ini beruntung sahabatku, beruntung. Termasuk orang yang beruntung ketemu aku, kamu taat sama aku. Tapi Rasulullah mengatakan tuba sampai ping 7. Kaget para sahabat, sinten Rasulullah tuba ping 7 nih. Beruntung. Siapa? Yaitu umatku. Dia itu apa? Taat kepada aku. Pada lam ro'ani, tidak pernah lihat aku, tapi taat kepada aku. Kita semua pernah melihat Rasulullah? Kita pernah melihat Rasulullah? Belum pernah. Belum pernah kita ini. Kita ziarah ke Rasulullah pernah. Kalau kita ini mau taat, mau ketemu Rasulullah belum pernah. Suaranya Rasulullah belum pernah, tapi kita taat. Iya kan Bu? Iya kan? Insya Allah. Sampai Rasulullah, siapa yang nanti di akhir zaman pegang teguh sama sunnahku. Apa? Masya Allah, sunnah-sunnah Rasulullah itu banyak. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Kita tidur seperti tidurnya Rasulullah. Kita makan seperti makannya Rasulullah. Kita banyak sholawat, perbanyak sholawat. Kita nangis sama Rasulullah, sama Allah. Lewat apa? Sholawat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Atau ya Rabbi sholli ala Muhammad. Kita zikir, kita nangis, kita rindu. Saya tanya, kalau jenengan ditakdirkan ke Rasulullah, umroh atau haji, ketika jenengan sudah di depan makan Rasulullah, jenengan kata ngomong apa? Apa yang kita ngomong? Kalau kita sudah tidak pernah bersolawat Rasulullah, apa ya saya ngomong? Saya hulang-hulang. Apa ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kalau sudah terbiasa kita ini sholawat,
isfalana na ya Rasulullah. Allah ya Rasulullah, nanti saya kasih syafaat ya Rasulullah. Saya rindu, saya datang ya Rasulullah. Kalau kita ini sudah terbiasa sholawat, ojo benci sampai sholawat. Nanti begitu kita sampai di sana mau ngomong apa menangnya nih dok? Bengong apa? Sing dieling apa? Sing dieling. Kalau kita di sini kalau sudah terbiasa sholawatan, akhirnya kita sholawat ke Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Bayang wajahnya Rasulullah di depan. Ayo sholawat. Teringat semua sholawat yang ada waktu kita kerjakan di Indonesia. Tapi kalau kita nggak pernah sholawat, dia menang ini kalau cik emang doblok. Tidak, makanya kita sholawat, perbanyak sholawat. Insya Allah semuanya jamaah majelis umatul mukminin berangkat ke sana semua. Amin. Tunggu semuanya nangis Allah. Jadi nanti di sana itu kita itu ketemu daripada Rasulullah di sana. Ojo menengai, sholawat ya sih. Kita tidak pernah duduk ya Rasulullah. Saya duduk ya Rasulullah di majelis ilmu ya Rasulullah yang pernah kau ajarkan. Saya di sana ya Rasulullah belajar sunnah-sunnahmu ya Rasulullah. Beri syafaat saya nanti ya Allah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, syafaati saya, syafaati durya saya, syafaati anak-anak saya ya Rasulullah nanti ya Rasulullah. Bisa jenengan ngomong itu. Karena sudah ini termasuk jenengan duduk di majelis taklim, ini melok perintahe Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi ini nyuruh kita duduk di majelis kita jadi orang umatnya Kanjeng Nabi biasa-biasa aja loh. Sholat ya sholat, ibadah ya ibadah, taklim ya taklim, gitu loh. Waya taklim ya taklim. Ojo malas-malasan. Memang ini perintah tolabul ilmi fardhu. Yang namanya cari ilmu itu wajib. Nah, nanti kita bisa ketika kita dimakan Rasulullah, kita bisa bercerita, bisa nangis. Rasulullah, isfalana ya Rasulullah, kumpulkan kami sama umatul mukminin. Ya Rasulullah, saya ini belajar ilmu agama ya Rasulullah. Saya pengen jadi orang solihah, kumpulkan ya Rasulullah, beri syafaat nanti ya Rasulullah. Isfalana ya Rasulullah, isfalana ya Rasulullah. Nah, ono makhluk sini sama kayak syafaat kecuali Rasulullah. Terus kita minta syafaat ke siapa? Iya kan? Nah, mumpung kita ini belum diberangkatkan ke sana, duduk istiqomah di majelis ilmu, sing akeh maca sholawat. Ono maca sholawat seneng ya, seneng istiqomah baca sholawat minimal 100 tiap hari. Nah, alhamdulillah kita semua tiap pagi 100, tiap sore 100. Istiqomah ya Bu ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Tidak takkan moco 10 tok itu loh, 10 tok ketika kita ini moco sholawat, maka masya Allah kesulitan di pagi itu Allah selesaikan. Apa menesa? Ojo wedi, kita baca sholawat semua kesulitan akan terselesaikan. Utang-utang, saya ini punya utang dulu ono kembangi, apa? Ini apa ini ya? Sholawat sing akeh. Sholawat sing akeh Allah selesaikan. Mawar. Ya Rabbal. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu berkata, jika terjadi angin topan, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan bergegas masuk masjid, tidak akan keluar masjid sebelum angin reda. Dulu zamane Nabi Nuh, zamane Nabi Lut, ya zamane Nabi Soleh, masya Allah wek mendung Bu, keplok-keplok, suweneng wek keplok mendung, kate udan, suweneng pertembiran. Jangan kita ini kalau ada mendung nang dongo, nang nangis sholawat to. Sing akeh sak iso-isoe mulute. Risau. Barangkali nanti asbab mendung itu hari kiamat datang, kita tidak tahu. Ya kan? Kita tidak tahu. Akhirnya apa? Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Soleh, angin datang. Oh, ternyata Allah berikan badai. Akhirnya digulung kabeh umatnya Nabi pada waktu itu. Nah, ini peringatan buat diri kita kalau ada mendung, maka cepet-cepet dong. Ada hujan, cepet-cepet dong. Jadi bisanya kita doa, bisanya kita ndonga, bisanya kita zikir kalau imannya kuat. Kalau imannya nggak kuat dia mek ngene tok meneng hujan.
hujan deh bocor lor ada kan mana saya tersulok ya kan saya itu program kan mana iya kan isoy ngersuk jadi kalau ibu-ibu yang sudah terbiasa majelis taklim begitu ujian Allahumma sayyiban ojo ina apa ini ini paling ulama ojo ina apa ini itu rezeki kaya udah gitu insyaallah nggak ngesulok waktu udan bukan ngesulok ya jenengan bocor sih bocoran omaku ini ya gak usah ngesulok nih gak usah ngersuk menindok suarco kena bocor nih enak bisa Fadilah dikir berkoper dibaca insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan fadilah zikir. Suminya mamanya Nata mana? Masih Zikir, insya Allah zikir artinya mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Hadis ke-22. An Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu abdun yasahadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dalika ila qalbi mukini ila dakhala jannah wa fi riwayatin ila ghafarallahu lah dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba yang meninggal dunia dengan bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah disertai keyakinan hati kecuali wajib baginya masuk surga. Dalam riwayat lain disebutkan kecuali Allah pasti mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad Nasai. Faidah dalam hadis yang sahih, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengarkanlah berita gembira untukmu dan sampaikanlah kepada yang lain. Barang siapa ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, wajib baginya masuk surga. Inilah nilai keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keikhlasan, amalan sedikit akan berpahala banyak amalan yang dilakukan, apa yang dilakukan agar dilihat dan dipuji oleh orang lain, meskipun banyak akan sia-sia di sisinya, bahkan akan mencelakakan pelakunya. Sebaiknya amal yang dilakukan dengan ikhlas, biarpun sedikit, itu sudah mencukupi. Oleh karena itu, barang siapa mengucapkan kalimat syahadat dengan ikhlas, maka suatu saat dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia pasti akan masuk surga. Tidak ada keraguan lagi dalam hal ini. Mungkin karena dosa-dosanya dia disiksa terlebih dulu di neraka, namun hal itu bukan suatu keharusan. Karena jika raja dari segala raja, yaitu Allah SWT, menyukai keikhlasan seseorang dan amalannya, maka dia bisa saja mengampuni seluruh dosa-dosanya. Tetapi bila kita tidak betul-betul mentaati Allah yang maha mulia, sedangkan dia adalah yang maha kasih sayang kepada kita, maka alangkah ruginya kita. Pendek kata, banyak sekali hadis yang menerangkan janji-janji bagi orang yang mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Namun hal ini mengandung dua kemungkinan. Apakah orang yang mengucapkan kalimat thayyibah itu akan disiksa dahulu akibat dosa-dosanya, kemudian dimasukkan surga sesuai dengan kaidah umum, atau Allah SWT dengan kemurahannya dan kasih sayangnya akan mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga tanpa disiksa terlebih dahulu. Ketika Syekh Yahya bin Aksam rahmatullah alaih, seorang ahli hadis wafat, seseorang melihatnya dalam mimpi. Orang itu bertanya kepadanya mengenai keadaannya. Dia menjawab, aku diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku,
hai pendosa, hai pendosa tua, kamu telah berbuat dosa ini dan itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghitung dosa-dosaku. Aku berkata, ya Allah, telah sampai kepadaku darimu sebuah hadis. Allah Subhanahu wa taala bertanya, hadis apa itu? Aku bertanya, aku mendengar dari Abdur Razak, ia mendengar dari Marmar, dan Marmar mendengar dari Zuri, Zuri mendengar dari Urwah, dan Urwah mendengar dari Sayyidatina Aisyah, bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari malaikat Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu Wa Taala, engkau berfirman, aku malu menyiksa seorang muslim yang sudah beruban, sudah tua, dan aku akan memaafkannya. Ya Allah, engkau tahu bahwa aku adalah orang yang sudah tua. Lalu Allah berfirman, Abdur Razak berkata benar, Marmar berkata benar, Zuri berkata benar, Urwah berkata benar. Apa yang dikatakan Aisyah adalah benar, dan apa yang disabdakan Rasulku adalah benar. Jibril juga benar, dan aku adalah yang maha benar. Selanjutnya Yahya rahmatullah alaih berkata, lalu aku disuruh masuk surga. Masya Allah. Fadilah Quran. Kita lanjutkan fadilah Al-Quran. Syafaat Al-Quran. Hadis ke-8. An Abdurrahman ibni Aufin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatu ta'tal arsi yaumal qiyamatil Qur'anu yuhajjul ibadalahu dhahr wa batnu wal amanatu warraqimu tunadi al-man wa sallani wa sallallahu wa man qata'ani qata'ahu Allah. Dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga hal yang akan berada di bawah arsy ilahi pada hari kiamat. 1. Al-Quran yang akan membela hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia memiliki dohir dan batin. 2. Amanah. 3. Hubungan persaudaraan yang akan berseru, ingat siapa yang menyambung aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyambungnya dengan rahmatnya. Siapa yang memutuskanku, Allah akan memutuskannya dari rahmatnya, dari kitab Sahih Sunnah. Faedah, maksud 3 hal yang akan berada di bawah arsy adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sangat dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud membela hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah barang siapa yang memperhatikan Al-Quran, menunaikan hak-haknya, mengamalkan isinya, maka Al-Quran pasti akan membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mensyafaatinya serta menaikkan derajatnya. Al-Qari rahmatullahi meriwayatkan dari Imam Tirmidzi rahmatullahi alaih bahwa Al-Quran akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan sepasang pakaian kepada orang yang menunaikan hak-hak Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Quran meminta tambahan lagi, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepadanya seluruh pakaian kemuliaan, yaitu Al-Quran pun berkata, ya Allah, ridailah ia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyatakan keridhaannya kepadanya. Jika kita memperoleh ridha dari orang yang kita cintai di dunia ini, rasanya tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Demikian juga di akhirat, kenikmatan manakah yang dapat mengalahkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kekasih kita, mereka yang tidak memenuhi hak-hak Al-Quran, Al-Quran akan menuntutnya. Apakah engkau sudah menghormatiku? Apakah engkau sudah menunaikan hak-hakku? Tertulis di dalam Syarah Ihya, Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih berkata, hak Al-Quran adalah dikhatamkan 2 kali dalam setahun. Mereka yang melalaikan Al-Quran hendaknya memikirkan masalah ini, yaitu bagaimanakah kita menjawab tuntutan yang sekeras itu, padahal maut itu pasti datang dan tidak ada tempat untuk lari darinya. Adapun maksud ia memiliki zahir dan batin, zahir maksudnya makna Al-Quran yang dapat dipahami oleh semua orang, sedangkan batin maksudnya makna Al-Quran yang tidak setiap orang dapat memahaminya.
Dalam hal ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan pendapatannya sendiri, maka ia telah melakukan kesalahan, meskipun pendapatannya itu benar. Sebagian ulama mengemukakan bahwa maksud zahir Al-Quran adalah lafaz-lafaz Al-Quran yang dapat dibaca oleh semua orang, sedangkan batin Al-Quran adalah makna dan maksud yang terkandung dalam Al-Quran yang dapat dipahami sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Bisa sahabat, jadi kita ini diceritakan sama Rasulullah, diceritakan di dalam ini pengarangnya Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Kita ini diceritani sahabat-sahabat dulu, ya kan? Kenapa kita diceritani sahabat-sahabat dulu? Supaya kita dapat Nah, zaman sekarang ini senengannya diceritani. Iya kan Bu? Iya kan Bu? Jangan nonton TV, tidak nonton sinetron. Cerita nombotan. Ini cerita nih, ndak sinetron lah cerita tapi nih. Mana cerita wong dikepuki, wong nangis segala macam lah cerita. Lah, sebelum dulu ada TV, sebelum dulu itu ada TV, ada figur gini, nggak usah figur artis. Wes dikei poros alim ulama itu wis bercerita, di sini ada kisah-kisahnya para sahabat. Lah, Uma bercerita dulu itu yang kasih tahu kalau kita beli elektro, delek sing model, tapi kalau kita kepengen anak kita jadi wong sing soleh, sing solehah, jadi alim ulama, nyuntu wong model kapan? Kok bisa ya ibu anaknya bisa dadekno kaya ngono, masya Allah. Contohen iku wong biyen. Wek sampean nyontoh amalane wong biyen, anake dadi cari ilmu itu, cari agama itu, cari ilmu agama, nggak usah model-model teori macam. Kok nanti ini teorinya harus gini, pakai gini, wis gak karu-karu. Akhirnya blanketek gak jadi. Tapi kalau gitu kita nurut nih wong zaman dahulu, jadi semuanya cara nih nopo nggih. Ada loh, rumah tiang niku mondokno anak itu tambah dan dadi, tapi ngene-ngene nek nopo. Niru model piye? Wong biyen nek nyekolahno anak, didik anak, ditetekno nang kiai. Kula ngajekno anak kula. Aman sakniki mboten, anake dijewer. Anak itu guru nih gitu loh Bu, sampai guru nih dicewe, guru agama, guru rohani nih. Jenengan dadi wong tua iso dadi guru, gak iso. Tapi wek guru rohani iso dadi wong tua, iso dadi guru. Ono guru ngaji nih jewer, dicelat. Allah ya kan. Harus kita ini apa? Harus kita ridho. Zaman dulu ndak wis dikekno wis. Sampai dari Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai dari Ibnu Hajar, sampai dari ulama-ulama itu contoh biyen. Terus wek jenengi kepengen dadi anak sing soleh solihah, panganane dijogo. Panganane dijogo dikei panganan halal, panganan sing halal. Terus malih ibu senengane jadi awak dhewe iki dikei amanah mbek Gusti Allah, kowe kepengin anake dadi anak sing saleh-saleh, ojo kakean TikTokan. Bu, nggih. Nggih, insyaallah. Diilangi TikTokan. TikTokan joget, masak TikTokan. Manuk TikTokan. Ngopo ae dikurangi. Kowe kepengin ya umane ngene-ngene. TikTokan ya kan. Iso berarti. Masa embok rek duwe isin TikTokan. Lek dikurangi. Lek iso diilangi, lek kepengin duwe anak sing saleh-saleh. Umane ndir kula ya alhamdulillah sing. Iya kan? Podo semuanya belajar. Dudu umah benci tapi podo-podo belajar dite anak dadi anak sing saleh-saleh. Amin ya robbal alamin.
Kula kepengin omah anak kula dadi anak sing saleh, dadi alim ulama, dadi ustaz masyaallah nangis seneng omah. Sampe nate nangis mboten. Salat napa jarang wah. Nangis Gusti Allah ya. Itu amalane wong biyen-biyen juga gitu. Ibu-ibu ulama-ulama niku nggih ngoten. Nangis nang Gusti Allah. Ono masalah titik nangis nang Gusti Allah. Nangis nang Gusti Allah. Jenengan niku nangisan. Memang Allah kita semuanya adalah nangisan. Mewean nggih kan? Nggih kan? Nggih kan? Jenengan dak duwe-duwe nangis mboten? Nangis. Nangis ya kan? Iya kan? Lara titik nangis mboten? Oh, gak lapo-lapo enak meneng-meneng lho nek sing ditangisi TV ini. Sinetron. Gak lapo-lapo melok nang. Lah niki wek nangise wong ummahatul mukminin iki nangise nang Gusti Allah. Insyaallah ya. Insyaallah. Ya Allah, kula niki masalah kula ngeten critakno. Sungkan umah lho, ate sungkan Gusti Allah gak ate sungkan. Nggih, gak ate malu. Lalu Gusti Allah yang nyiptakan diri kita, ya kan? Yang nyiptakan kita siapa? Allah. Yang ngasih masalah? Allah. Yang ngasih senang? Allah. Oh, cerita. Betul mati, mas cerita kan Gusti Allah. Ya Allah, kula niki taklim. Cerita, meneng taklim, kula niki taklim ya Allah. Bojo kula asbab kula taklim ya Allah. Bojo kula saya bareng iki sing kata mboten ngamukan, mboten tenang. Cerita, masih yang kecil-kecil cerita. Bojo kula kei kopi niku lho ya Allah. Kula titik ngamuk. Sampeyan ya Allah. Yang niku sampeyan lembut. Critakno sampeyan niku ancene hambae Gusti Allah. Gak usah dipendem-pendem, gak usah cerita nang tangga, cerita nang Gusti Allah. Asbab jenengan duduk di majelis taklim kemudian doa diewangi malaikat. Iya kan? Insya Allah awak dewi kabul kabeh. Insya Allah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ceritanya Sayyidatina Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anha. Setelah menikah dengan Sayyidina Hafsah radhiyallahu anha, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidina Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anha. Ia seorang janda. Terdapat perbedaan riwayat mengenai pernikahannya. Yang pertama sebagai menulis bahwa suami pertamanya adalah Sayyidina Abdullah bin Jasir radhiyallahu anhu yang mati syahid dalam perang Uhud. Kisahnya sudah diketengahkan pada bab ke-7 kisah ke-1. Setelah itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menikahinya. Sebagian riwayat lainnya menulis bahwa Sayyidina Zainab radhiyallahu anha pertama kali menikah dengan Taufel bin Haris. Setelah dicerai oleh Taufel, ia dinikahi oleh saudaranya Ubaidah bin Haris radhiyallahu anhu yang mati syahid dalam perang Badar. Setelah itu ia dinikahi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 31 bulan setelah hijrah, bertepatan bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Ia menjalani kehidupan bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 8 bulan. Pada bulan Rabiul Akhir tahun keempat Hijriah, Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan Sayyidina Zainab radhiyallahu anha adalah dua istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wafat ketika beliau masih hidup. 9 istri beliau lainnya masih hidup selepas wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha adalah orang yang sangat dermawan. Sebelum masuk Islam, ia pun sudah bergelar Ummul Masakin, yaitu ibu orang-orang miskin. Insyaallah itu daripada ceritanya Sayyidah Zainab, istri kedua daripada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya istri ya terkenal 9 ya Bu ya. Beliau itu punya istri setelah Sayyidah Khadijah, ada namanya Sayyidatina Zainab ya, sebelum Sayyidah Aisyah. Allah kita lanjutkan fadilah sedekah ya. Fadilah sedekah memang waktunya sejam ya Bu ya. Jadi Masya Allah, jadi kita ini sedikit-sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin menemui Allah, hendaklah menjadi kekasih Allah, hendaklah ia beramal soleh, janganlah ia menyekutukan dengan apapun. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa seorang telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, pada beberapa kesempatan saya ini berdiri mengerjakan suatu amalan untuk mencari ridha Allah, tetapi hati saya ini Rasulullah menginginkan agar orang-orang itu melihat saya. Pengen ditonton. Kemudian Rasulullah tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga ayat itu turun. Mujahid rahmatullah alaih berkata, seorang telah berkata kepada Rasulullah, saya bersedekah, saya melaksanakan dengan rangka mencari ridha Allah, tetapi di dalam hati saya sedikit ingin supaya orang lain itu memuji saya. Seperti itu. Karena kejadian tersebut, ayat itu diturunkan oleh Allah ke Rasulullah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, barang siapa menyekutukan sesuatu selain berserta aku dalam amalannya, kepengen ditonton uang, kepengen dipuji uang, kepengen dibales uang, aku tak bawa 100 menit dipuhui 200. Ayo, ngekei kelapa 10 jadi kei kelapa 15. Ayo, zaman biyen pernah seperti itu mboten? Nggih. Ya kan? Dilangi, nggih kan? Dilangi. Nek bawa aja kepengen balik. Nek dibalekno berarti rezekine sampe. Aja kepengen balik. Wis tak tuwatek nang. Aku nang kono kelapa 10. Aku pas yo. Iki aku kelapa 10 awas. Ini ada kelapa. Kelapa. Ini kelapa awas. Loh. Barang wis duwe hajat, lali lho Kuririn. Kenapa? Oke lali. Ya kan? Loh, iya kan? Jangan seperti itu. Dihilangi itu model-model apa itu? Sudah dihilangi insya. Latihan Bu ya? Engko wek dibuui mecucu. Ketemu koncoe